wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Perkenalkan, nama saya Chandra Bagus Wicaksono dari UPT SMP Negeri Duandowo Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan praktik coaching. Saya sebagai observer dan saya akan didampingi oleh rekan-rekan saya dari CGP angkatan 11. Yang pertama yaitu, silakan diperkenalkan Bu. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Arina Pramudita dari UPT SD Negeri Florok 1 Doko, Kabupaten Blitar, CGP angkatan 11. Selanjutnya silakan diperkenalkan Bu. Terima kasih Pak. Dan saya Siti Fatima dari UPT SD Negeri Gelengan 1, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Selanjutnya kami akan praktek coaching. Saya sebagai observer, kemudian Bu Siti Fatimah sebagai coach dan Bu Dita sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Chandra. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik Pak Chandra. Pak Chandra sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Siti. Nah, sebelum kita melakukan coaching pada kesempatan kali ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Siti. Ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Siti. Ya Pak. Nah baik, Bu Siti, pada coaching kita hari ini antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum ya Bu Siti? Kemudian, bagaimana Bu Siti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Siti. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Siti adalah kompetensi apa yang akan Bu Siti kembangkan pada coaching nanti Bu Siti? Ya Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu Siti. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kali ini Bu? Iya Pak, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu Siti, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Siti dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu Siti praobservasinya kita kali ini. Silakan nanti Bu Siti melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih banyak Bu Siti. Ya, sama-sama Pak Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Waalaikumsalam, Bu Siti Fatimah. Bagaimana kabarnya Bu Dita? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini sehat. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar Bu Dita ada yang mau dibicarakan ya atau disampaikan begitu? Iya Bu, begini, apa yang Bu Siti Fatimah sampaikan memang betul adanya. Tapi gimana ya Bu? Oke. Sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit. Kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti kapan nih yang mau disampaikan Bu Dita? Ini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ya Bu. Saya itu memperhatikan dari tahun ke tahun, dari periode ganti periode semester itu sepertinya kok banyak yang tidak ada perubahan ya. Misalnya seperti ini Bu, teman-teman yang ada di rekan lembaga itu sama sekali tidak mau mengubah pola pikirnya ke menerima perubahan yang ada.
Contohnya pada penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Jadi masih berpaut pada semua yang disampaikan pada Bapak Ibu guru yang ada di depan kelas. Terus beliau hanya memberi pelajaran dengan ceramah lagi, besoknya ceramah lagi dan ceramah. Padahal selama ini ketika kita ketahui bersama, semakin berkembang zaman, semakin canggih teknologi yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini posisinya yang saya lihat seharusnya kan kita juga adaptif dengan perkembangan yang ada. Jadi guru-guru yang ada di sekolah saya ini banyak yang masih menggunakan metode konvensional dan tidak mau mengganti dengan perubahan yang ada, sehingga pembelajaran yang saya amati dan saya lihat itu kebanyakan kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau begitu saya garis bawahi ya. Berarti permasalahan dari Bu Dita ini pembelajaran dari rekan-rekan gurunya itu kurang bervariatif, begitu ya Bu? Iya, benar Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Dita dapatkan? Dari percakapan kita kali ini ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal apa gitu. Oke, kalau ingin saya itu seandainya dari percakapan kita tadi seperti yang saya aturkan ke jenengan, saya sampaikan kepada Bu Siti tadi, saya itu ingin adanya perubahan yang ada di sekolah, khususnya itu dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang ada di kelas. Seperti itu Bu yang saya inginkan. Oke, jadi yang Bu Dita harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Dita ingin lihat atau ingin dapatkan? Nah, kalau saya itu inginnya ada perubahan dengan misalnya seperti ini Bu, penyampaian materi atau modelnya menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja, kan sekarang sudah zamannya teknologi canggih ya Bu, bisa menggunakan PowerPoint atau Canva, ditayangkan pada proyektor LCD. Nah itu kan juga bisa menarik minat belajar siswa, jadi pembelajarannya lebih bervariatif. Nah di sisi lain itu juga tidak hanya monoton Bapak Ibu guru memberikan pelajaran hanya lewat buku materi saja, namun dikembangkan dengan bisa juga selain tadi saya sampaikan dengan PowerPoint, bisa juga dengan penayangan video yang bisa diambilkan dari YouTube. Itu yang paling mudah. Jadi anak-anak belajarnya lebih bervariatif dan dapat menggugah siswa itu untuk secara tidak langsung, oh berarti saya lebih harus seperti yang ditayangkan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu Bu. Oke, dari yang Bu Dita baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Ya. Nah, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Dita sekarang ini berada di level berapa sih? Nah, kalau bicara tentang level nih, kalau bicara tentang level itu menurut saya dengan kondisi yang ada di sekolah ini, saya itu karena juga banyak guru-guru yang senior dan kurang memenuhi dengan perkembangan zaman, itu kalau saya dilevelkan kalau lebih tinggi itu juga tidak mungkin, kalau di paling rendah juga tidak. Misalkan saya ambil di tengah-tengahnya di angka 5 itu menurut saya sudah cukup Bu. Jadi dari rentangan level 1 sampai 10 menurut pendapat saya adalah di level 5. Oke, di level 5 ya.
Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolahannya Bu Dita? Baik, ketika perkembangan zaman itu semakin pesat dan tidak langsung satu kali jalan itu harus segera berubah, jadi perkembangan itu akan bertahap. Mungkin dari sekolah kami nanti akan naik ke level 7 Bu. Jadi kira-kira yang bisa saya untuk andai-andai itu naik sedikit di level 7 untuk meningkatkan perubahan yang ada di sekolah. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Iya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Dita lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya itu juga menjadi masalah yang saya pikirkan. Namun ketika apa yang menjadi saya pikirkan itu, saya punya rencana dan tindakan yang mungkin semacam kegiatan monitoring atau pendampingan individu yang diantaranya kita belajar face to face seperti ini. Jadi kita belajarnya melalui rekan sejawat, berbagi praktek baik. Misalkan dari Bu Siti Fatimah, praktek baiknya seperti ini. Nanti saya bisa mengadopsi dan saya implementasikan ke pembelajaran yang lebih sifatnya lebih adaptif dengan perubahan teknologi yang ada. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira setelah itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Dita terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau yang saya ambil itu dengan kegiatan mentoring. Nanti saya akan mencoba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan pengembangan diri atau kegiatan workshop atau penyampaian kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan media yang bervariatif seperti itu Bu. Berarti Bu Dita ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya itu ya Bu, atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Dita saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya kalau dilihat dari teman-teman yang ada saat ini, kondisi saat ini itu lebih cenderung ke mentoring. Karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, tentunya kita juga perlu merencanakan, merancang terlebih dahulu, dan waktu yang kita gunakan untuk rangkaian tersebut juga tidak sebentar. Kemudian kita selain merancang kegiatan apa yang kita lakukan, kita juga harus memikirkan biayanya. Nah, di sini kita juga harus menentukan siapa narasumber yang tepat untuk menjadi pembicara di pengembangan diri pada waktu kegiatan berlangsung. Nah, di sini juga menjalin komunikasi supaya yang nyaman agar kegiatan tersebut bisa terserap oleh rekan-rekan guru dan dapat tujuannya agar diimplementasikan kepada variasi pembelajaran anak di kelas seperti itu Bu. Berarti mentoring ya Bu yang dipilih ya. Dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Dita ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja gitu Bu? Ya ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin kita minta bantuan dari teman-teman guru yang ada di sekolah yang ahli dalam bidang IT. Di sini juga saya ingin mengajak rekan kerja yang dalam lingkup satu kecamatan, misalkan
kita adopsi dari KKG atau apa. Kan banyak teman-teman sekarang yang lebih handal di bidang IT itu dengan memusatkan pembelajaran berbasis IT tadi. Oke, berarti Bu Dita pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, Ya. dengan rekan kerjanya Bu Dita. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan? Ya kalau bisa secepatnya Bu, karena semakin cepat semakin berdampak kepada siswa, dan mudah-mudahan minggu depan insya Allah saya akan segera melaksanakannya dengan berkoordinasi dengan rekan kerja dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Wah, luar biasa Bu, bagus sekali ya Bu Dita. Kira-kira Bu Dita, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Dita dapatkan? Wah, tentunya dari percakapan dari awal sampai akhir ini itu saya tentunya mendapat gambaran yang jelas bagaimana cara untuk terjadinya perubahan yang ada di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan kerja satu lembaga maupun di luar lembaga itu akan menambah wawasan kita untuk menuntas habiskan masa-masa yang konvensional tadi. Jadi mereka mau tidak mau belajar lebih mendalam tentang teknologi seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Dita, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu ya Bu Dita kabarnya setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencananya Bu Dita untuk mentoring, untuk berkolaborasi dengan rekan kerjanya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Siti, terima kasih banyak. Ibu hari ini juga sudah mau meluangkan waktunya dan mendengar keluh kesah yang saya rasakan beberapa hari ini, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ke depannya itu bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi perubahan yang ada di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Dan kita semoga kita dijadikan seorang guru yang dibanggakan oleh murid-murid kita. Begitu saja ya Bu Dita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Bu Siti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dita. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Siti lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Siti? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak. Ya. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan juga sudah menemukan solusi-solusinya. Oh iya, oke Bu Siti. Nah, menurut saya sebagai observer yang lebih tadi proses coaching tadi Bu Siti dengan Bu Dita sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dita sehingga Bu Dita bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Siti, Ya. sebelum kita tutup ya, Ya.
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi gitu Pak. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Siti. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Demikian Bapak Ibu praktek coaching kita kali ini. Saya sebagai observer mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti selaku sebagai coach dan Bu Dita sebagai coachee yang telah melaksanakan proses coaching pada pertemuan kita kali ini. Semoga di pertemuan coaching selanjutnya kita akan melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, dan alur yang sudah dijalankan sudah sesuai dengan alur Tirta dan menggunakan prinsip-prinsip teknik coaching yang sudah dilaksanakan dengan baik. Demikian Bapak Ibu hasil dari kegiatan coaching kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak.